ada FL Studio, ada Live Ableton Live, ada Studio One, ada juga Selamat datang kembali di Nero Space Production. Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngebahas tentang cara membuat lagu cover atau cover lagu gitu deh. Dalam membuat cover lagu ini ada beberapa tahapan ya. Satu, recording, mixing, mastering, terus tahapan pembuatan videonya, editing audio, editing video, kalau kita emang produksi untuk YouTube, seperti yang biasa terjadi. Lagian sekarang kalau orang cover lagu kan rata-rata emang mau dibuat untuk platform YouTube ya. Oke, awal aja langsung kita masuk ke tahapan recording. Waktu saya bahas recording, nah saya langsung kasih tahu nih alatnya apa aja gitu, biar teman-teman juga gampang lihat videonya langsung bisa ngerti gitu. Saya usahain ini jelasin mungkin. Nah mungkin nggak bisa satu part ini aja, nanti ada part-part berikutnya karena yang namanya proses record buat cover lagu ini kan prosesnya panjang sih sebenarnya. Untuk hasil yang baik itu prosesnya panjang. Nah di recording ini proses rekaman ya. Nah yang namanya rekaman cover lagu artinya kan ada satu step yang kita nggak perlu buat daripada kita penciptain lagu gitu ya. Jadi proses penciptaan lagu itu kita nggak ngelewatin karena kita tinggal ngambil musik dari orang lain, aransemen dari orang lain. Ya udah, yang udah ada, lagu yang udah ada, nah itu kita nyanyiin ulang gitu. Atau kalaupun kita cover gitar, kita main gitar ulang. Kalau kita cover drum, kita mainin drumnya ulang. Tapi aransemennya udah ada gitu. Jadi patternnya udah ada duluan gitu. Proses recording ini sendiri yang dibutuhin itu device yang kita pakai gitu ya. Terserah teman-teman mau pakai handphone bisa, mau pakai laptop bisa, PC bisa. Ini kan kita bicara home recording ya. Nah kalau handphone itu mungkin ada aplikasi kayak N-Track, Wave, atau apalagi banyak ya. Saya juga nggak terlalu banyak hafal. Cuman saya yang pernah pakai itu N-Track. N-Track itu lumayan lah, bisa dipakai. Kalau di PC itu nama softwarenya DAW ya. Biasanya dibilang DAW sih, Digital Audio Workstation. Jadi DAW ini banyak teman-teman. Ada FL Studio, ada Live Ableton Live, ada Studio One, ada juga Cubase yang bisa dipakai juga gitu. Ini terserah sih teman-teman mau belajar yang mana, mau pakai coba yang mana, atau teman-teman kalau ada yang udah pernah pakai, ya udah pakai aja yang udah pernah dipakai itu. Karena sebenarnya semuanya sama aja sih, tergantung gimana kita mengkreasikannya nanti gitu. Tapi untuk pelajaran lebih lengkapnya, gimana cara pakai Cubase, gimana cara pakai FL Studio, gimana cara pakai N-Track, ada tutorial-tutorialnya nanti. Mungkin ke depan pun kita bisa buat juga. Komen aja di bawah kalau emang teman-teman butuh tentang itu. Tadi udah apa aja? Udah ada software, udah ada aplikasi. Kalau di handphone aplikasi, kalau di PC kita punya DAW. Udah ada punya itu, kita harus punya yang namanya mic teman-teman. Nah, mikrofon ini. Nah kalau kita mau rekaman home recording itu biasanya kita harus pakai condenser ya, mic condenser, dan dengan ruangan yang memang tertutup gitu ya. Kita nggak jelasin dulu fungsi-fungsinya, kita alatnya aja dulu ya. Nah mic condenser tuh ada yang kayak gini nih, ini mic condenser teman-teman. Kalau ini saya yang ini Behringer C1. Nah, bisa juga yang mungkin yang agak lebih murah yang seperti ini nih. Ini BM8000 teman-teman ya, BM8000. Terus setelah mic juga punya harus sound card. Sound card itu yang paling murah itu ada BF8 ada sound card yang merek Taffer itu. Itulah nanti saya cantumin lah. Saya kalau udah ingat saya kasih linknya lah, gambarnya di sini ya. Yang kayak gini lah nih, sound card yang kayak gini nih. Nah ini saya lupa namanya apa. Ada juga Focusrite, ada Presonus, ada Behringer gitu. Behringer juga banyak tipe-tipenya. Jadi setiap soundcard itu punya tipe-tipenya gitu. Nah nanti untuk macam-macam soundcard kita bisa tampilin juga lah, apa-apa aja. Sorry, satu lagi headset. Nah headset bisa apa aja sih? Headset itu gunanya untuk monitor teman-teman. Jadi waktu teman-teman nyanyi, teman-teman bisa dengerin musiknya, tapi suara musiknya nggak masuk ke mic-nya gitu sih. Oke, itu kita selesai di proses recording teman-teman ya.
Setelah recording ada lagi tahapan namanya mixing. Mixing ini lebih ke kreativitas sih. Nggak ada yang namanya mixing itu harus seperti ini, harus seperti itu, nggak ada sih. Itu lebih ke kreativitas. Tapi tetap pakem-pakemnya teman-teman juga harus tahu dulu. Kayak mainin equalizer, gimana cara mainin equalizer, gimana cara mainin kompresor, gimana cara mainin yang lain-lainnya gitu. Jadi banyak lah nanti efek-efek plugin-plugin yang bisa dipakai di software atau di aplikasinya teman-teman tadi. Terus setelah mixing itu ada mastering. Nah, proses mastering ini nggak lama sih. Kalau teman-teman udah mixingnya udah bagus, pasti nanti masteringnya juga nggak terlalu susah lagi. Gitu sih.